Bisa-bisanya anjir, ada novel karya Vladimir Nabokov ini bercerita tentang seorang pria dewasa yang menyukai anak kecil nih. Gimana nih? Tapi novel ini juga termasuk dalam kategori sebuah sastra yang indah nih. Oke, kali ini aku tidak akan membahas sebagai review novelnya, tapi aku akan membahas apa sih yang sebenarnya disampaikan dalam novel ini. Novel tentang kejahatan banget ini ya kan, lebih parah nih. Tapi ada yang mengatakan ada sisi yang harus disampaikan dalam novel ini. Ini dia Lolita karya Vladimir Nabokov. Halo semua, dengan saya Nirus View di review novel kontroversi dengan 100 novel kontroversi di episode ke-9. Oke. Pertama kita gambaran singkatnya aja ya. Lolita ini bercerita tentang Humbert ya, seorang pria parubaya yang terobsesi dengan Dolores Haze, gadis 12 tahun yang ia panggil Lolita. Dari perspektif si Humbert ini kita masuk ke pikirannya yang sakit, penuh dengan manipulasi dan hasrat terlarang gitulah ya. Setelah menikahi ibunya si Lolita ini, hanya untuk dekat sama si Lolita ya, Humbert membawa gadis itu dalam perjalanan lintas Amerika menjalin hubungan yang ya menurut saya kalian sudah tahu lah ya. Ini sebenarnya bukan cuma cerita kriminal, tapi juga kritik budaya Amerika dan permainan bahasa yang bikin kita bingung. Apakah ini seni atau sesuatu yang terlarang gitu ya? Pesan yang disampaikan dalam novel ini seringkali menjadi subjek interpretasi yang berbeda karena narasinya yang ambigu dan kontroversial. Tapi kita akan bahas satu-satu aja dulu ya, yang paling biasanya dijadikan orang sebagai interpretasi. Novel ini sebagai kritik terhadap manipulasi dan kekuasaan. Melalui perspektif Humbert, seorang narator yang tidak dapat dipercaya, Nabokov mengeksplorasi bagaimana individu dengan kuasa, dalam hal ini seorang pria dewasa dengan intelektualisme dan pesona, dapat memanipulasi dan mengeksploitasi yang rentan. Yang rentan ini kita ambil tentu saja yaitu si Lolita ini. Humbert dengan membenarkan tindakannya yang aneh itu kita bilang ya. Humbert membenarkan tindakannya itu dalam tanda kutip dengan bahasa puitis dan alasan estetika. Tetapi novel ini sebenarnya mengungkapkan kerusakan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan kekuasaan. Lolita sebagai korban kehilangan masa kecil dan identitasnya, sebuah kritik terhadap dinamika kuasa yang tidak seimbang. Apakah kalian sudah nangkap nih? Iya, benar banget nih ya. Kalian pasti sudah mulai nangkep nih ya. Iya, Humbert ini tidak harus seorang manusia, seorang lelaki dewasa. Tidak harus. Bisa jadi sebuah organisasi, atau bisa jadi Humbert adalah pemerintah dan Lolita adalah rakyatnya. Iya, betul sekali.